Soal selanjutnya ini masalah fungsi kuadrat. Jadi begini, jika berdasarkan fungsi kuadrat, katakanlah Y sama dengan Fx, itu nantinya diketahui bahwa jika Y sama dengannya, nah ini Fx plus P artinya X ya yang ada di fungsi kuadrat semula, kalau kita tambahin P, nantinya si fungsi ini ya, Fx plus P akan mencapai nilai maksimum pada X sama dengan K. Nah, maka kalau fungsi kuadratnya si X-nya dikurangi P, dan nantinya si fungsi kuadrat ini akan mencapai nilai maksimum pada X-nya itu sama dengan, nah ini nanti dinyatakan jawaban dalam P dan K. Oke, jadi logika berpikirnya gini, ini katakanlah kita punya suatu fungsi kuadrat ya tadi, fungsi kuadratnya Fx aja ya. Misalkan gini aja ya, kita ambil satu fungsi kuadrat yang sederhana aja. Katakanlah kita punya suatu fungsi kuadrat Fx sama X kuadrat aja. Ya, kita ambil yang sederhana aja si fungsi kuadratnya ya. Nah, kalau si X-nya ini kita tambahin P ya, si ini kan X-nya ini tambahin P, ini menyebabkan nanti si rumus fungsi kuadratnya, si X ini, ya tambah P juga dong. Nah, itu kan aturan fungsi ya. Jadi X tambah P kuadrat. Ya, jadi kita ambil fungsi kuadrat yang sederhana aja. Supaya nanti nggak menyulitkan dalam perhitungan. Ya, sekali lagi, kalau si X ini tambah P, nanti bentuk rumus fungsinya jadi X tambah P kuadrat. Nah, ini kalau kita kuadratin akan menjadi X kuadrat ditambah 2px ya. Kemudian ditambah lagi dengan P kuadrat. Nah, ini bentuk fungsinya ya. Fungsi kuadrat saat si X ini sudah ditambahin dengan P. Nah, nanti kita pakai petunjuk yang di bawah ini ya. Jadi kalau suatu fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C, dia akan mencapai maksimum atau minimum ya. Maksimum atau minimum pada X-nya itu sama dengan min B per 2A dan Y-nya sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, ini kebetulan di kasus soal ini diketahuinya si fungsi ini dikatakan mencapai maksimum pada X sama dengan K. Artinya, nanti kita ambil yang rumus X nih. Jadi sekali lagi, suatu fungsi kuadrat akan mencapai maksimum atau minimum dalam hal ini, di kasus soal ini dia maksimum ya. Itu saat X-nya itu sama dengan min B per 2A. Oke, jadi di sini X maksimumnya ya, atau sering disebut di fungsi kuadrat itu X puncak. Ya, X puncak di sini dirumuskan dengan min B per 2A ya. X puncak kita singkat XP. Ya, min B per 2A. Ini yang kita sebut sebagai X maksimum. Ya, X maksimumnya dikatakan ini sama dengan K. Ya, untuk fungsi yang F sama dengan Fx tambah P ini nih. X puncaknya atau X maksimumnya adalah K. Nah, ini nih si X puncak ini kita gantikan jadi K. Nah, sama dengannya negatif B per 2A. Artinya yang disebut B itu ya ini koefisien X. Ini kalian harus sudah mahir ya. Ini yang disebut B itu 2P. Ini negatif. Negatif B berarti negatif 2P di sini. Ya, kita tuliskan seperti ini. Per-nya per 2A. A itu yang koefisien X kuadrat. Angka di depan X kuadrat ini angka 1 nih. Ini nilai A-nya ya. Berarti per 2-nya 2 kali A, 2 kali 1. Per-nya per 2A. Kesimpulannya kita dapat satu persamaan, ini bisa coret, bahwa K di sini adalah negatif P. Paham ya? Sampai sini ini kita simpen dulu. K adalah negatif P. Nah, yang jadi pertanyaan, gini. Kalau fungsi kuadratnya si X-nya dikurangi P. Ya, jadi kita punya fungsi kuadrat baru di mana X-nya itu dikurangi dengan P. Otomatis kalau tadi ya, rumus fungsi kuadratnya X kuadrat. Nah, itu kan untuk Fx ya. Fx sama X kuadrat. Nah, kalau Fx min P artinya ya X yang ada di rumus ini kita kurangi P juga dong. X min P nanti ada kuadratnya juga. Paham ya? Nah, ini kalau kita jabarin ya, fungsi Fx min P, ini X min P kuadrat, ini jadi X kuadrat min 2px, kemudian ditambahnya dengan P kuadrat. Nah, dapat nih.
Bentuk fungsi kuadrat ya. Ini rumus fungsi kuadrat untuk fx min p adalah x kuadrat min 2px tambah p kuadrat. Nah, yang jadi pertanyaan, untuk fungsi kuadrat fx min p nantinya akan mencapai nilai maksimum juga nih. Ya, pada x-nya sama dengan berapa? Atau yang sering disebut ini x max atau x puncak. Ya, nah x puncak untuk yang fx min p sekarang ini yang jadi pertanyaan. Nah, rumusnya sih sama untuk mencari x puncak tadi, yang min b per 2a. Ya, nih kita tuliskan nih min b per 2a. Artinya di sini ya b-nya yang ini dong, min 2p ini ya. Itu yang jadi b, koefisien x atau yang di depan x angkanya. Cuman ini ada min lagi. Ini min sama min ketemu jadi plus ya. Jadi nanti b-nya kita ambil ya ini yang 2p ini ya. Per-nya per 2a. A-nya kan 1. Per-nya ya per 2. Paham ya? Nanti dapat di sini x puncak untuk fungsi fx min p. Ini 2-nya bisa kita coret. Itu sama dengannya p. Nah, cuman nanti kan ini jawaban ingin dinyatakan dalam p dan k seperti ini nih. Ini kita dapat jawabannya itu ini p nih. Ini nggak ada di pilihan ya. Yang jawabannya p saja nggak ada. Nah, ini harus sedikit kita manipulasi nih. Supaya muncul K-nya. Ini kita manipulasinya gini. Supaya muncul K. K itu kan tadi min P. Ya, andai kata ini kita munculin min P. Nah, supaya nilai nggak berubah dengan P ini, boleh dong kita tambahin 2P. Sama nggak ini? Min P tambah 2P itu kan P. Sama ya, ini nilai nggak berubah, hanya sedikit kita manipulasi aja di sini. Ya, min P tambah 2P itu ya P. Nggak mengubah. Nah, tadi min P kan kita punya. Itu adalah K. Yang min P di sini bisa dong sekarang kita nyatakan dalam K. Nah, muncul ini X puncak dari fungsi fx min P. Nanti dinyatakan dalam K dan dalam P nih. K tambahnya dengan 2P. Selesai. Nah, ini yang jadi jawaban kita ya. Bahwa X maksimumnya ya untuk fungsi fx min P di sini ya. K-nya ditambah 2P atau 2P tambah K, ada pilihan yang B. Nah, ini analisa berpikirnya ya. Jadi kita ambil aja untuk kasus soal ini kan ini fungsi kuadratnya kan nggak diketahui rumusnya. Ambil aja bentuk fungsi kuadrat yang paling sederhana. Ya, untuk memudahkan nanti dalam perhitungannya. Kemudian ini tadi kita ambil fx sama dengan x kuadrat ya. Artinya kalau fx tambah p ya x-nya kita ganti jadi x tambah p. Nah, ini si x yang ada di rumus kita ganti jadi x tambah p kuadrat. Nanti kita dapat rumus fungsi kuadrat untuk fx plus p. Di sini kita hitung xp-nya. Ya, xp-nya tadi kan si k ini. Ini diketahui di soal. Nanti kita dapat satu hubungan antara K dan P. Bahwa K sama dengan min P. Baru nanti kita ambil fungsi kuadrat yang fx min P. Ya, yang ditanya nilai maksimum X-nya nih. Nah, fx min P berarti ya sama. Kalau fx sama dengan X kuadrat, fx min P ya berarti X min P kuadrat. Jabarkan lagi. Nanti kita bisa hitung XP-nya. Dapat XP-nya dalam P, supaya muncul K-nya ini sedikit kita manipulasi. Bahwa P itu kan bisa kita tuliskan min P tambah 2P. Min P-nya kita ganti jadi K ini nih. Jadi K tambah 2P. Nah, itu analisa berpikirnya ya. Oke, sip.